Jadi sekali lagi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengantarkan murid-muridnya untuk memahami, mengenal siapa Yesus. Itu siapa Yesus. Nanti kita lihat jawabannya, ya. Nah, ini yang jelas. Kalau tadi menurut orang siapakah aku? Tapi sekarang Yesus itu langsung kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Katamu, siapakah aku ini? Ya, pertanyaannya sama. Hanya ditujukan kepada komunitas yang berbeda. Kalau tadi kata orang, sekarang kata kamu. Ya, apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, siapa kau ini? Jadi, kita lihat jawabannya nanti ya. Di Matius 16, 13, 15 juga Yesus bertanya begitu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini versi dari Injil Matius ya. Nah, Injil Matius. Nah, coba kita bisa melihat jawabannya ya. Ya, jawab mereka. Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga mengatakan engkau Elia. Ada pula yang mengatakan engkau Yeremia. Salah satu atau dari salah satu seorang nabi. Wow. Ya mungkin juga kalau kita ada pada saat itu, salah satu kita menjawab begitu. Karena kita belum kenal, belum tahu siapa Yesus. Nah, jadi mereka katakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu nabi. Nah ini jelas. Kalau kita sudah memahami, mengerti siapa Yesus, ya salah. Dia bukan Yohanes Pembaptis, apalagi Elia, apalagi Yeremia, atau nabi biasa. Bukan. Nah, sekarang Yesus menguji murid-muridnya lewat pertanyaan yang sama. Ya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, siapakah aku ini? Nah, bisa kita lihat apa yang menjadi jawabannya. Ya, nah, jawaban dari pertanyaan itu. Nah, sebentar kok kabur ya. Mana dia? Oke. Sorry. Yang di jawaban, sorry ini kok bisa hilang satu PowerPoint ya. Ada jawabannya mengatakan bahwa ia diwakili oleh Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah, gitu ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Kalau kita buka Alkitabnya nih, ya kita buka Alkitabnya supaya menemukan jawabannya. Hmm. Alkitab, silakan Bapak Ibu bawa, yang bawa Alkitab. Hmm. Matius 16. Oke, Matius 16 dimulai dari ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi jawabannya Simon Petrus berbeda. Ya, jadi kita perhatikan di sini, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah ini Simon Petrus tahunya dari mana itu? Hebat, luar biasa ya. Nah jadi kalau kita perhatikan respon Yesus ayat 17. Baca Bu, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oh, ya, yang mengakui Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias, itu kalau bukan Roh Allah yang bekerja tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ya, Paulus juga mengatakan yang sama. Ya, Paulus mengatakan yang sama. Ya, dan Yohanes pun mengatakan yang sama di kitab 1 Yohanes, bahwa ya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Petrus demikian. Ayat 18, Bu. Ya, baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Jadi melalui Simon Petrus ini Tuhan ya yang mempersiapkan dia untuk perintis jemaat, menggembalakan jemaat yang didirikan oleh Yesus sendiri sebagai batu karang yang teguh dan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Nah, mengapa? Karena dasarnya adalah Yesus. Nah, jadi sangat jelas di sini ya. Jadi mana yang harus kita ikuti? Yaitu adalah jawaban dari Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Ya, luar biasa itu. Oke, baik. Kalau kita perhatikan menurut versi Injil Yohanes, ya, Yohanes 10 24 20 sampai 33, nggak usah dibaca semua. Nah, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya. Mereka berkata begini, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi seolah-olah Yesus ini tidak berkata terus terang kepada murid-muridnya. Sehingga mereka ada di dalam suatu kebimbangan. Ya. Nah, apa jawabannya? Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu. Sebenarnya sudah mengatakan. Tapi kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya. Jadi ketidakpercayaan itu membuat mereka sebenarnya menjadi bimbang. Ya. Orang yang tidak percaya itu pasti bimbang. Ya. Nah, ini nanti bisa dibaca secara keseluruhan. Jadi Yesus tidak pernah membiarkan orang di dalam keraguan, di dalam ketidakpercayaan. Tidak. Ya. Jadi jauh sebelumnya Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Namun murid-murid tidak percaya. Ingat setelah Yesus bangkit, lalu dalam perjalanan ketemu dengan dua murid. Sebenarnya bukan rasul ya, dua murid, dua orang percaya yang perjalanan pulang mau ke kampungnya, ke Emmaus, ya ke Emmaus. Berjumpa dengan Yesus loh yang sudah bangkit itu. Luar biasa, mereka tidak mengenalnya. Malah dipikir itu adalah tukang kebun, istilah sekarang ini kan. Nah ditanya, ada apa? Nah, kirangan, apakah engkau satu-satunya yang tidak tahu bahwa Raja kami, Yesus Kristus, ya sudah mati. Nah, saudara kehilangan pengharapan mereka, penghilangan, dia putus asa, pengharapan yang lain. Padahal mereka sedang bicara dengan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Maka Yesus mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ya, bodoh artinya sudah diberitahu, tetapi mereka tidak percaya. Padahal sudah kasih tahu. Dan nanti menderita, mati, dan hari ketiga bangkit. Mereka udah tahu. Setelah dijelaskan kembali oleh Yesus, lalu dibawa mereka satu peringatan akan pernah dilakukan perjamuan kudus, baru mereka ingat dan tersungkur dan percaya. Itu. Berapa banyak orang seperti itu sekarang ini? Banyak, Ibu. Ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke berbagai pandangan tentang Yesus Kristus, pandangan yang keliru, sesat, dan juga pandangan yang benar, ya mungkin ada hal yang kita diskusikan dulu ya, mungkin ada bersama-sama yang kita diskusikan atau saling melengkapi. Ya silakan Bapak Ibu, saya sambil saya minum. Nggak ada. Saya ada sesuatu. Silakan. Ya, sejak kita memulai perkuliahan ini tentang
Kristologi Yohanes ini, saya coba menggali-gali lagi dalam kitab Yohanes sendiri. Tapi memang betul bahwa orang-orang Yahudi itu selalu anti klimaks dan selalu ada di sekitar Yesus ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia berbicara tentang Injil, selalu orang Yahudi ini yang menjadi anti terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga ketika kita lihat, mungkin memang dari awal juga sudah ada hal-hal yang ingin mengelabui bahwa Yesus itu Kristus atau dia adalah Tuhan. Sehingga ini jadi berkembang hingga hari ini, membuat orang-orang ingin mencari kemuliaan sendirilah dalam arti. Tetapi setelah saya lihat di dalam pernyataan Yesus, terutama Yohanes pasal 12, yang menyatakan bahwa dia setara dengan Allah itu, ada beberapa argumen yang luar biasa di situ. Bahwa keraguan itu sebenarnya sudah ditampik atau sudah diusir oleh Tuhan sebenarnya, oleh Yesus di kitab Yohanes ini. Supaya kalian jangan ragu bahwa aku adalah Allah juga, setara dengan Allah. Cuma memang saya lihat ada beberapa seperti L.L. Payne dan juga William Smith yang mengatakan bahwa orang Kristen itu agama khayalan yang di luar nalar manusia. Ya, memang kalau dia tidak ada iman untuk mempertimbangkan semua firman Tuhan, maka pasti dia ingin tertarik melihat apa model-model apa yang mereka mau ungkapkan begitu. Jadi dengan berbagai metode mereka buat supaya orang tidak percaya kepada Yesus. Termasuk orang-orang Muslim juga saya lihat di berbagai artikel-artikel yang mereka buat. Apalagi kalau bicara soal Tritunggal, itu mereka begitu getol untuk meniadakan Yesus di situ. Tetapi setelah kita lihat sebenarnya dari kitab Yohanes itu, dia terus terang sebenarnya seperti Pak dosen bilang tadi, bahwa memang pikiran orang itu yang tidak mau berubah, sehingga selalu menyalahkan Yesus. Jadi tidak pernah Yesus sebenarnya menggantung-gantung iman orang, kamu benar Allah atau enggak gitu. Sudah dijawab, cuma ketika Petrus bilang begitu tadi, orang yang ada di sekitar itu mungkin tidak mendengar dengan baik. Dan orang Yahudi juga sebenarnya ada di sekitar situ. Karena selalu di mana Yesus ada, orang Yahudi pasti ada memata-matai. Orang Yahudi sendiri pun mendengar sebenarnya tentang itu. Tetapi mereka menutup telinga. Apakah kami harus menunggu orang lain? Padahal udah dia bilang bahwa dialah juru selamat, Mesias. Nah, tetapi setelah saya lihat dari berbagai penjelasan yang Pak dosen berikan ini, membuat ini meneguhkan, bukan membuat bimbang sebenarnya, tapi ada beberapa pendapat orang seperti Rasul Sabdono. Saya juga sedang pesan buku itu. Dan saya berpikir begini, semua orang yang ingin meniadakan Yesus itu adalah hanya sekedar mencari nama, itu aja. Jadi dari zaman dulu juga sudah ada. Saya sudah lihat konferensi Nisea di mana Arius itu. Sebenarnya ajaran Ariusnya yang dikembangkan oleh Erastus Sabdono ini, dari dulu juga sudah kita lihat. Setelah ada mata kuliah ini, maksud saya coba gali-gali. Oh ini dari dulu memang sudah mulai diganggu. Makanya sampai dipecat ya kemarin kita udah bicarakan itu. Tapi kemudian dibela oleh Kaisar Konstantin itu, sehingga dia merasa besar kepala, sehingga merasa benar aku kan gitu. Jadi sampai hari ini juga berkembang. Jadi sebenarnya tidak perlu kita ragukan bahwa Yesus itu setara dengan Allah, bahkan Allah sendiri. Itu kalau yang pendapat saya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, makasih Pastor. Jadi penolakan kepada Yesus sebagai Allah, anak Allah, Mesias, itu sudah sejak zamannya Yesus. Orang-orang yang di sekitarnya. Siapa mereka? Orang Farisi, ahli Taurat. Tapi ada ahli Taurat yang bertobat, namanya Nikodemus. Ya. Nah Nikodemus, ya itu kita lihat ya. Dia menjadi orang percaya sampai matinya. Cuma dia tidak menjadi
penulis Alkitab gitu ya. Ya, tapi bagian apa yang kita bisa melihat nih setelah Nikodemus katanya berdialog dengan Yesus di Yohanes 3 itu kan. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus? Ini saya baca ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutuplah untuk mereka yang akan binasa. Orang yang tahu Yesus belum tentu dia adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus hanya sekedar percaya tapi tidak mempertuhankan dalam kehidupannya. Ya, dia tetap binasa. Ya, ya tetap binasa. Lalu dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat saya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah itu. Jadi, ketidakmampuan melihat Allah di dalam Yesus. Kalau Kolose mengatakan, di dalam Kolose 1 ayat 15, gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu apa? Memang Allah itu tidak kelihatan. Karena roh. Tapi roh Allah yang tidak kelihatan itu ada pada Yesus. Ini yang tidak mampu dilihat oleh banyak orang. Termasuk orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena kedatangan Kristus sebenarnya mereka harapkan bukan sebagai Mesias. Ya, tapi sebagai penyelamat dari jajahan Romawi. Jadi pemerintahan politik. Itu yang diharapkan. Tapi tidak sesuai dengan harapan mereka. Malah Yesus berkata, dia adalah Mesias, dia adalah Allah. Nah, makanya ditolak. Mengapa demikian? Ada juga latar belakang mereka punya pemahaman tentang Allah monoteisme. Ya, monoteisme. Ya, ini bertolak dari ajaran nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, dan dikatakan kitab Musa ulangan 6 atau Allah itu Esa. Esa, tunggal. Ini dipegang sampai hari ini, monoteisme. Ya memang kita percaya Allah itu adalah Allah yang monoteisme. Kita nggak menyembah politeisme, banyak 2 Allah, 3 Allah, lebih dari 3, enggak. Monoteisme. Tetapi Allah yang hadir ada dalam perjanjian lama, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub itu ya hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah itu kan hanya satu. Kalau kita belajar Tritunggal di S2 di S2 pasca sarjana kan ada mata kuliah doktrin Tritunggal, ya, Tritunggal itu. Ya, dia hadir. Jadi Yahweh Adonai, Elohim, Eloah, apalagi Elah, El, itu semua Allah itu sendiri itu ada, dan itu adalah pribadi itu sendiri dalam Yesus Kristus. Jadi jangan dibuat Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah dalam hitungan 3. Ini yang keliru, yang salah, ya kan? Nah, kita bisa lihat. Makanya kalau kita baca di Yohanes 1:11, minta tolong Bu baca Bu, Yohanes 1:11 ya. Bagi Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. ya, itu sangat jelas di situ. Dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya, atau bisa lebih jelas lagi, menolaknya. Siapa milik kepunyaannya itu? Yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan. Ya, ya bangsa Israel itu bangsa pilihan. Dia datang menyatakan diri sebagai Mesias, sebagai anak Allah, ditolak. Ya, ditolak. Maka berlakulah ayat 12 itu bagi orang lain atau bangsa lain. Baca, Bu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang dipercaya dalam namanya. Nah, jadi ayat ini berlaku buat siapa? Buat kita juga. Tetapi semua yang menerimanya
ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Nah, jadi siapapun, bukan hanya bangsa Israel, di luar bangsa Israel yang percaya kepada Yesus, ya, menjadi anak-anak Allah yang menerima kehidupan kekal, ahli waris Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, yang akan masuk kepada apa namanya, langit dan bumi baru. Ada juga ajaran Erastus Sabdono mengatakan apa? Nanti di langit dan bumi baru itu ada ada warga berbeda. Ya, ada warga kerajaan sorga yang nomor satu itu adalah yang orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tanya. Lalu nanti ada lagi warga yang lain, warga kelas 2. Siapa mereka itu? Bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya kepada Kristus, tapi selama hidupnya baik-baik taat di dunia ini, nah mereka nanti ada juga di situ. Nah, kita memerintah mereka. Wow. Ya, saya tidak menemukan itu dalam Alkitab. Tapi ketika bicara begitu nggak nunjukin ayatnya. Harusnya nggak tunjuk ini ayatnya gitu. Jadi kalau kita temukan cari ayat Alkitab, tidak ada yang mengatakan demikian. Siapa yang masuk ke langit dan bumi baru itu penduduknya nanti? Hanya mereka yang sudah mengaku percaya terima sebagai Tuhan Juru Selamat menjadi anak-anak Allah. Hanya itulah yang bisa masuk langit dan bumi baru. Enak aja, ya kan? Orang yang tidak percaya kepada Kristus masuk ke situ kan gitu. Ya percuma dong nanti kematian Yesus salib itu untuk siapa? Orang percaya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Odel. Ada lagi yang lain? Ibu silakan. Ya, saya pakai tua. Wah, baru bergabung Bapak. Iya, terlambat. Nah, tadi kami dari lokasi bantu orang yang kena musibah, Oh, kebakaran. Kami yang Tagana memasakkan mereka. bakaran rumah. Iya, betul. Silakan Pak. Iya, ini sangat menarik soal pertanyaan orang Yahudi terhadap Yesus bahwa kami bingung. Respon mereka memang berbeda-beda. Murid-murid Yesus sendiri meresponi dengan memahami siapa Yesus berbeda-beda. Apalagi ini orang Yahudi boleh dibilang kaum Am, karena ini mengajar mereka memberikan gambaran seperti aku latar dunia. Nah ini satu juga akan membingungkan karena itu mau join akulah Tuhan. Nah, mungkin maksud seperti itu sehingga juga kami bingung apakah sebenarnya engkau. Nah ini kita berarti respon mereka, pemahaman mereka tentang gambaran Yesus tadinya. Ya. Iya. Oke. Jadi berbagai perbedaan pandangan tentang Yesus itu sudah dari zamannya Yesus, zamannya Rasul, zamannya gereja, abad pertama sampai 14 sampai hari ini. Gitu. Ya. Perbedaan dalam hal menekankan kebenaran, ya, tapi ada perbedaan justru jauh dari kebenaran, alias menyesatkan. Begitu. Ya. Jadi makanya banyak yang kita bisa melihat ajaran-ajaran yang menyimpang sekarang ini sehingga membuat komunitas sendiri. Misalnya Saksi Yehova, kemudian gereja akhir zaman yaitu Mormon, ya. Ya. Kemudian Children of God, banyak yang lainnya. Tapi mereka dianggap sebagai komunitas Kristen. Gitu kan? Nah, tapi sesungguhnya mereka bukan yang mempertuhankan Yesus. Mengapa? Ini semua karena beda pandangan. Ya, beda pandangan. Mengapa terjadi demikian? Ada orang yang mengalahkan setan. Ya memang setan itu dari dulu ya
berusaha untuk menyesatkan orang supaya jangan percaya kepada Yesus. Sampai hari ini masih bekerja di gereja. Ya, dikatakan boleh kau dengar firman, tetapi jangan percaya, kan? Dan segala upaya untuk dilakukan. Ada juga yang datang ke gereja, dia tertidur pada saat dengar firman. Nah, itu bisa kedagingan, bisa juga karena roh jahat, gitu. Jadi dia salah mengerti, gitu. Ya, nah ini. Nah, kalau tadi kepada orang Yahudi, orang-orang pintar loh, orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu luar biasa. Karena mereka salah tangkap. Pemahaman mereka salah tangkap tentang pribadi yang datang itu bukan sebagai Mesias, sebagai anak Allah, apalagi sebagai Allah. Tidak, ya. Karena mereka menginginkan raja, menginginkan pemimpin, membebaskan mereka dari jajahan Romawi yang buat mereka bertahun-tahun menderita karena jajahan itu. Mereka ingin dibebaskan dari situ. Karena raja-raja sebelumnya itu nggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi akhirnya mereka minta raja. Nah, Yesus datang raja juga, tapi bukan raja secara duniawi, raja politik. Ya, tapi raja rohani, kerajaan Allah yang menjadi tujuan utamanya. Untuk membebaskan mereka dari kerajaan dunia, dipindahkan kepada kerajaan Allah. Nah, ini yang tidak dipahami sampai hari ini. Di gereja, luar biasa. Nah, pandangan ini yang harus kita pelajari sekarang ini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa diskusi lagi. Nah, kita lihat ada berbagai pandangan tentang pribadi Yesus Kristus dan juga berbagai diperdebatkan yang hangat dalam dunia teologi, khususnya pribadi Kristus. Ya, nah, pribadi Kristus itu. Kalau Allah disebut Bapa, Roh Kudus itu jarang diperdebatkan. Yang banyak hari-hari ini diperdebatkan adalah pribadi Yesus Kristus. Mengapa? Karena Allah jadi manusia. Gitu kan? Atau ada pemahaman manusia jadi Allah. Nah, ini kan salah. Saya buat di TikTok itu baru saya buat kemarin. Baru kebuat sebenarnya hanya berapa menit? 7 menit sudah 1.500 yang nonton. Ya. Ya, itu baru kemarin sore ya saya buat ya. Ada 1.500 yang nonton itu. Nah, saya mau katakan begini, bahwa orang Kristen tidak mempertuhankan manusia, tidak menyembah manusia, tapi tetap menyembah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya yang telah menjadi manusia. Jadi bukan manusia menjadi Tuhan, itu mustahil dan tidak mungkin dan sangat tidak mungkin manusia menjadi Allah. Tapi kalau Allah menjadi manusia, itu sangat mungkin. Mengapa sangat mungkin? Karena kita percaya, semua agama meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Nah, kita ambil salah satu sifat itu, maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, artinya dia bisa melakukan apapun, membuat segala sesuatu apapun. Dia pencipta langit dan bumi, itu karena dia maha kuasa. Artinya nggak bisa dibatasi. Kalau maha kuasa tidak bisa dibatasi. Mau jadi manusia, apa sulitnya bagi dia? Sangat tidak sulit. Sangat mungkin. Karena dia maha kuasa. Dia sangat maha kuasa. Jangan dibatasi. Nah, lalu kalau dia menjadi manusia atau bisa nggak menjadi jenis ciptaan yang lain, jenis binatang yang lain ataupun tanaman? Bisa aja. Tapi untuk apa Tuhan lakukan itu? Mengapa? Karena Yesus itu mau berurusan dengan manusia. Manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Supaya bisa bicara langsung dengan manusia, dengan bahasa manusia. Bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dengan dihadirnya sebagai manusia, dia akan memperkenalkan diri sebagai anak Allah. Memperkenalkan Bapa. Mari katakan kepada siapa mengenal anak, mengenal Bapa. Kalau mau mengenal Bapa, mengenal anak. Artinya kalau mau mengenal Allah, kenalah Yesus. Gitu kan? Nah, kalau kita melihat bersama-sama,
siapa yang mengenal Yesus berarti dia mengenal Allah. Siapa yang percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah. Siapa menerima Yesus berarti dia menerima Allah. Itu sama dengan menerima Allah. Siapa yang membenci Yesus sama dengan dia membenci Allah. Gitu. Nah itu. Tadi saya buat singkat seperti itu, banyak sekali yang nonton. Yang nggak tahu sekarang, saya belum lihat lagi. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada satu lagi yang saya buat itu. Ya, TikTok, orang Kristen dituduh sebagai orang kafir. Karena tuduhan mereka itu mengatakan orang Kristen mempertuhankan manusia. Itu juga banyak yang nonton. Ya. Hal-hal yang seperti itu, ya orang hanya senasibnya untuk penginjilan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kristus dan berbagai pandangan, ini ada di abad 2 sampai abad 4. Ya, muncul ya. Jadi beberapa ajaran yang sesat, ya, menyoroti dan membahas tentang pribadi Kristus. Kita mulai dengan golongan yang disebut dengan ebionisme atau ebiotisme. Ya, apa pokok ajarannya? Ya, golongan ini merupakan sisa sekte, yaitu Kristen Yahudi yang fanatik, hanya orang Yahudi lagi, di dalam menjalankan serta memelihara hukum Taurat. Memelihara hukum Taurat itu bagus atau tidak? Bagus. Bagus, karena hukum Taurat itu adalah firman juga. Ya, firman juga, 10 hukum Taurat. Itu. Bagus. Tetapi, Paulus sudah jelas mengatakan orang diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk menelanjangi manusia akan dosanya. Coba bayangkan kalau nggak ada hukum Taurat. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengini orang lain. Ya, nah, kalau nggak ada itu, kira-kira tahu manusia kalau membunuh itu dosa, mencuri itu dosa. Tidak tahu. Jadi hukum Taurat itu fungsinya adalah untuk menelanjangi manusia ketika dia berbuat dosa. Nah, lalu solusinya apa? Bukan hukum Taurat itu lagi. Ya. Tidak satupun orang yang mampu melakukan hukum Taurat dengan 100%. Oke. Apa yang menjadi ajarannya? Ya, golongan ebionisme ini mengajarkan bahwa Yesus itu putra Maria dan Yusuf telah memelihara hukum Taurat secara sempurna. Karena Yesus sudah melihara hukum Taurat dengan sempurna sehingga Allah memilih dia menjadi Mesias. Jadi Yesus itu menjadi Mesias, dia diangkat jadi Mesias, dipilih menjadi Mesias karena Yesus itu dianggap berhasil memelihara hukum Taurat dengan sempurna. Maka dia menjadi Mesias. Artinya sebelum Yesus berinkarnasi berarti dia bukan Mesias. Bahkan bukan Allah. Karena Mesias itu kan itu salah satu sifat menunjuk kepada keilahian. Jadi keilahian Yesus itu ada spontan, dadakan. Yaitu karena Yesus melakukan memelihara hukum Taurat. Nah, jadi ebionisme juga mengatakan apa? Yesus menjadi Mesias ketika dia dibaptis. Wow. Jadi ketika Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan, disitulah dia menjadi Mesias. Berarti sebelum dibaptis, dia bukan Mesias. Pengertiannya begitu. Atau ketika ia menerima Roh Kudus. Ya, sama seperti kita menerima Roh Kudus. Nah kan gitu. Wow. Nah, jadi ingat ya peristiwa baptisan itu ya. Allah berkata, Bapa inilah anakku yang kukasihi, anakku yang kukasihi berarti yang masuk ke Sungai Yordan, dibaptis, lalu ada dalam bentuk burung merpati turun, maka dikatakan itulah Roh Kudus ada menghinggap kepada Yesus gitu. Itu bisa dikatakan itu salah satu bukti dari atau fakta dari Trinitas, kehadiran Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, oke. Nah, di golongan ini juga mengatakan menolak keilahian Yesus dan juga kelahirannya dari seorang perawan. Jadi mereka mengatakan Yesus itu bukan lahir dari seorang perawan. Kalau Alkitab sudah jelas mengatakan, ya di Yesaya 7:14 ya, nanti kita baca itu.
Lahirkan dari seorang perempuan muda. Itu yang digunakan adalah kata alma. Dalam berani. Alma itu artinya masih perawan, masih suci. Ya, bukan betula. Kalau betula itu alma dengan betulas, apa kalau dijemahkan sama-sama gadis. Sama-sama gadis. Tapi kalau betula itu gadis umum. Gadis umum itu berarti bisa saja belum menikah, tetapi dia tidak perawan lagi. Tidak, ya gitu ya. Tapi kalau alma, nah itulah yang digunakan kepada Yesus melalui Yesaya. Benar-benar suci perawan. Benar nggak? Benar. Di Matius 1:21 kalau kita baca. Pada saat malaikat Gabriel mendatangi mendatangi Maria maksudnya. Kau akan mengandung, melahirkan seorang anak, kau berikan itu anak Allah, yaitu namanya Immanuel. Lalu Maria bilang, bagaimana mungkin? Aku masih perawan, aku masih suci, aku masih partenos. Kalau tadi terjemahan dari kata alma itu perawan suci, itu diterjemahkan kepada Yunani jadi partenos. Yunani sama, perempuan muda, artinya masih suci, masih perawan. Jadi digenapi, ya. Nah, jadi penolakan ini disebabkan karena kepercayaan akan keilahian Kristus nampaknya bertentangan dengan monoteisme. Ini tadi yang saya bilang. Mengapa orang Yahudi sampai hari ini, zaman Yesus sampai hari ini, menolak Yesus sebagai Tuhan? Ya, karena itu dilatar belakangi dengan pemahaman mereka tentang Allah monoteisme. Ya, monoteisme. Itu. Coba, mengapa Yesus itu tidak pernah secara langsung mengatakan di tengah-tengah orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, akulah Tuhan, sembahlah akulah Tuhan. Memang tidak ada suatu klaim dari Yesus langsung mengatakan akulah Tuhan di kitab perjanjian baru. Tidak ada. Kita cari, nggak ada. Tapi bukan berarti tidak ada, Pak, itu ada di dalam Yohanes 13 ayat 13. Ya. Yesus menyatakan bahwa ia benar, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, itu salah satu ayat. Nah, Ya. itu salah satu ayat karena ditanya waktu itu, yang itu di depan siapa, Bu, bicara begitu? Nah, itu murid-murid. Ya kan? Nah, kita perhatikan di situ. Jadi secara langsung tidak ada, ya tidak ada. Nanti maka kita lihat bukan berarti ketika Yesus tidak berkata demikian sehingga dia diragukan Allah. Apalagi ada lagi misalnya Yesus melakukan mujizat, setelah selesai lalu dikatakan kepada murid-muridnya, jangan ada yang beritahu ya, jangan diberitahu dulu. Mengapa? Apakah Yesus takut? Bukan. Kalau orang menafsirkan Yesus takut, Yesus sangat hati-hati sekali. Bukan begitu. Karena tujuan Yesus itu bukan masalah mujizat, tapi visi misi keselamatan itu harus nyampe kepada manusia. Jangan terhambat, terhalang oleh karena hal-hal yang demikian. Harus selesai melakukan tugasnya dengan sempurna. Tidak boleh dihambat dengan apapun. Sehingga dia membatasi dirinya. Dan dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya pemahaman tentang monoteisme. Maka pernah Yesus mengatakan kepada mereka, ya kepada mereka, ketika mengatakan apa yang dikatakan oleh Musa tentang aku, mereka marah. Ketika dikatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada, mereka marah, bahkan hampir mau melempari dengan batu. Itu akibat dari ketidakpercayaan. Mereka hanya percaya kepada tidak mungkin. Ya, Yesus itu Yesus itu manusia, anaknya Yusuf, anaknya Maria, dan punya saudara, dan orang tuanya tukang kayu. Itu aja kepala mereka. Ya, oke. Tapi suatu saat mereka akan menjadi orang percaya. Ya, kemudian kita lihat ya Ebionites ini adalah kelompok yang menyatakan keilahian Yesus tidak asli dan tidak memiliki sifat ketuhanan sejati sehingga menolak realitas sifat ilahi dari Yesus itu. Jadi mereka menolak kalau Yesus itu adalah yang ilahi atau tidak, ya. Nah, dia hanya memiliki suatu sifat, ya suatu sifat saja
yang didapatkan dari Tuhan. Dan itu pun didapatkan setelah memelihara hukum Taurat dengan sempurna, kemudian setelah dibaptis, kemudian nanti setelah selesai dia mati, bangkit, baru diberikan kemuliaan oleh Bapa. Nah, itu. Ya. Jadi ini kita ambil dua dulu, baru kita masuk diskusi supaya kita nanti bisa bersama-sama memberikan tanggapannya. Kemudian golongan yang kedua, yaitu adalah Gnostik. Ini ada zaman Yohanes, ini golongan ini ada. Makanya Injil Yohanes itu latar belakangnya salah satu untuk mengkantar ajaran ini supaya jemaat kuat, ya, pemahaman tentang anak Allah, tentang Mesias, tentang juru selamat. Ya. Jadi Gnostik ini dipengaruhi oleh paham dualisme yang mendasar, yang tinggi dan yang rendah. Kalau ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau ada roh, ada daging. Kalau ada baik, ada jahat. Nah, jadi menurut mereka, daging itu dianggap jahat. Karena daging itu dianggap jahat, maka pastilah Allah tidak mungkin menjelma menjadi manusia yang berdarah daging itu. Daging ini jahat, dianggap ini jahat. Jadi tidak mungkin Tuhan mengambil daging ini. Begitu, ya. Nah, dibagi dua ini, punya apa golongan Gnostik ini. Ada dua. Yang pertama disebut dengan Gnostik, ya, Cerintian. Ya, Gnostik Cerintian itu mengajarkan bahwa Kristus yang ilahi mendatangi Yesus yang manusiawi ketika ia dibaptis dan meninggalkannya lagi beberapa saat menjelang kematian Yesus. Jadi gini, jadi sesungguhnya Yesus itu manusia biasa. Dia manusia biasa. Ya, manusia biasa. Nah, dia manusia biasa didatangin oleh kuasa ilahi, dihinggapi. Ya, dihinggapi. Ya. Kapan itu kejadian dia dihinggapi? Yaitu pada saat dibaptis. Jadi kuasa ilahi itu diperoleh pada saat selesai dia dibaptis. Sampai kapan itu bertahan kuasa ilahi ini? Sampai kematiannya. Setelah dia mati, kuasa ilahi itu sudah nggak ada lagi. Sudah diambil, ya, dikembalikan kepada Tuhan, atau diambil oleh Bapa sebagai pemberi. Nah, nanti setelah dia bangkit dari kematian, nah kembali lagi itu, ya, ya, kuasa ilahi itu kembali lagi pada Yesus. Nah, jadi sederhana gini, berarti ada tempo di mana Yesus itu bukan Tuhan, ada tempo di mana Yesus itu Tuhan. Kapan dia bukan Tuhan? Waktu dikandung, lahir, sampai dibaptis, dia bukan Tuhan. Makanya Erasmus mengatakan, kita nggak ada kepentingannya. Masa Yesus dikandung, masa dia lahir, dan sebelum dibaptis, kita nggak ada kepentingan dengan Yesus. Buat apa? Nah, lalu yang penting itu kapan? Setelah dia dibaptis. Nah, ya, setelah dibaptis. Berarti kapan dia Tuhan? Setelah dibaptis dan pra-kematian. Pra-kematian, sebelum dia mati. Itulah, berarti berapa lama itu? Nah, setelah dia mati, dia bukan Tuhan lagi. Nanti kapan menjadi Tuhan? Setelah dia bangkit. Ini ajaran ini, Gnostik ini diajarkan lagi sekarang di gereja. Ini bahaya sekali. Kalau kita menerima ajaran seperti ini sama saja kita mengolok-olok Tuhan, mempermainkan Tuhan seenaknya kita. Ya, seenaknya kita. Mengapa? Karena ini bertentangan dengan sifat Allah. Yesus menjadi Allah bukan ketika dia menjadi manusia. Sebelum dia berinkarnasi, dia sudah menjadi Allah. Dia sudah Allah maksudnya. Nah, kan? Nah, itu. Jadi, di awal pertemuan saya sampaikan. Membuktikan Yesus itu adalah Allah, bukan kita yang membuktikan. Tapi menemukan pembuktian itu. Yang membuktikan siapa? Allah sendiri. Yesus sendiri.
Kita hanya menemukan pembuktian itu. Kapan Yesus ada? Sebelum dia berinkarnasi secara ilahi, dia sudah ada. Ya kan? Ada di dalam kekekalan. Jadi ketika dia di dalam bayi di kandungan, dia Allah nggak? Allah. Ketika dia sudah lahir, Allah nggak? Allah. Sebelum dia dibaptis, Allah nggak? Allah. Setelah dibaptis, Allah nggak? Allah. Waktu dia mati, Allah nggak? Allah. Yang mati bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah mati. Yang mati adalah manusianya. Ya. Nah, waktu setelah dia bangkit, Allah nggak? Allah. Dia naik ke surga sampai hari ini di surga, Allah nggak? Allah. Jadi enggak ada celah di mana Yesus itu bukan Allah. Kalau ada celah di mana dia bukan Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Tuhan jadi-jadian. Ya kan? Nah, oke. Bapak Ibu, kita lihat golongan yang kedua ini. Ya, golongan yang kedua dari agnostik ini. Mengatakan apa? Ya, itu dekotisme. Golongan gnostik dekotisme. Beranggapan bahwa Yesus itu sebenarnya semacam hantu. Kelihatannya memiliki tubuh jasmani, sebenarnya tidak. Berarti kalau kita bisa lihat ada orang melihat seperti manusia, tetapi ketika dicek dilihat ternyata tidak ada gitu. Ya, ingat dulu Pak Hodel di tangga 100 itu katanya di situ ada kuntilanak, katanya begitu. Sering dilihat orang gitu ya. Tapi saya sendiri nggak pernah lihat itu. Pingin penasaran, saya turun sendiri lihat. Gitu. Tapi nggak pernah ketemu, penasaran, katanya cantik. Karena sering tukang becak dipanggil, dia naik gitu kan. Lalu di mana diantar ketika diajak ngobrol dilihat sudah nggak ada. Tukang becaknya kabur, terbirit-birit, itu cerita-cerita begitu kan. Saya dulu kan kos di atas itu. Di tangga 100 itu ada orang Nias Marga Jega situ. Saya kos di situ. Itu cerita-cerita di sana. Bikin penasaran. Hantu kan? Nah gitu. Kuntilanak gitu. Hantu. Nah, ada orang yang bisa melihat seperti itu. Sebenarnya kelihatannya seperti punya tubuh, tapi dia enggak. Itu enggak real tubuhnya. Itulah kata gnostik dekotisme ini. Bagaimana tubuh jasmani Yesus itu tidak real. Dikandung, dilahirkan, dia makan, dia minum, dia haus, dia lapar, diraba, dijamah oleh murid-murid dan sebagainya. Dilihat dengan mata kepala sendiri. Itu kan? Luar biasa. Jadi desotik ini adalah golongan yang berpendapat bahwa tubuh jasmani Yesus itu tidak real. Jadi hanya bayangan saja. Ini sangat bertentangan sekali ya. Ya. Jadi dekotisme ini, ajaran dekotisme ini harus ditolak. Harus ditolak. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Baik Kolose 1 ayat 15 ya sampai 18, pasal 2 ayat 9, Ibrani 2 ayat 14, 1 Yohanes 2 ayat 22 dan juga ayat yang 23 ayat, kemudian Yohanes 4 ayat 2 sampai 6. Nanti kita lihat ini ayat-ayat ini ya, sangat jelas sekali. Kita tolong Bu baca Bu. Ya. Mana Ibu Sarah? Mulai dari Kolose 1 15 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sampai 17, 18. Bu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oke. Sampai 18, Bu. 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dari 3 ayat ini, dari 4 ayat ini, 15, 16 sampai 18, kita lihat dua sifat di sini, dua sifat Kristus, sifat ilahi dan sifat insani. Satu pribadi Yesus Kristus tapi memiliki dua sifat. Sifat yang pertama sifat ilahi. Di mana sifat ilahinya?
Di dalam dia, di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Itu ya, yang ada di sorga, yang ada di bumi. Itu sifat ilahi, pencipta. Dia berkarya. Ya. Kemudian, keberadaannya. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan. Itu. Ini eksistensinya. Nanti yang dibahas Ibu Sarah kayaknya ya. Pra-eksistensinya. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Nah, kalau ada dalam kekekalan, berarti siapa dia? Ya tidak ada yang lain selain dia adalah Allah. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari insani ataupun manusianya di 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau nggak real, apa bisa mati? Dan tidak akan pernah bangkit kalau dia tidak mati. Maksudnya kalau dia tidak real. Ya kan? Jadi dia yang mati itu adalah manusia Yesus. Dan dia yang bangkit adalah manusia Yesus. Maka yang mati itu siapa? Yang bangkit itu siapa? Adalah manusianya. Tapi sifat kealahannya itu tetap ada melekat kepada Yesus. Tidak pernah berubah. Ya, nah ini nih. Ya, maka gnostik tadi itu jelas harus kita tolak. Ibrani 2 ayat 14, Bu, supaya lebih jelas. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi dari kemanusiaannya dia manusia sejati sama seperti kita. Maka ia, Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Sama dengan manusia. Dapat bagian dalam keadaan sebagai manusia. Ya, jadi Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Dikatakan supaya oleh kematiannya, berarti harus tubuh. Nah, tubuh Yesus itu mati di kayu salib. Dengan apa? Supaya memusnahkan pekerjaan iblis. Betul kan? Nah ini. Berarti real. Gnostik itu harus kita tolak. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23, silakan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sampai Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Wow. Dikatakan bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, ya, mereka itu sebagai antikris. Siapa yang pendusta itu? Bukankah mereka yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau sudah menyangkal Anak, Anak itu kan menunjuk kepada Firman yang telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, maka dia disebut sebagai anak. Tetapi ingat, dia menjadi anak Allah bukan berarti setelah dia menjadi firman. Sebelum sebelum firman menjadi manusia, sebelum firman menjadi manusia, dia sudah Allah. Ya, dan juga sebagai anak. Ya, dia anak. Nah, itu jangan dibuat anak itu dadakan gitu. Tidak. Ya. Mau menunjukkan perbedaan yang pernah menjadi anak atau yang pernah menjadi manusia hanya Yesus. Bapa nggak pernah, Roh Kudus nggak pernah. Ya, nggak pernah. Maka dikatakan Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, monogenes, artinya tidak ada yang lain.
hanya satu-satunya Yesus yang pernah menjadi anak Allah. Ya, nah berarti real. Ya, jadi kalau siapa yang menyangkal salah satu termasuk anak, berarti dia menyangkal Bapa. Sama dengan menyangkal Allah. Siapa yang menyangkal Yesus sebagai anak Allah, berarti dia menyangkal Allah. Kalau sudah menyangkal Allah, sekalipun dia orang Kristen, berarti yang beragama Kristen, yang berotak Alkitab belum tentu berotak Kristus. Ya itu, ya kan? Iya. Ya, dia belajar Alkitab hanya untuk moral, bukan untuk objek iman pada Yesus. Ada nggak begitu? Banyak. Banyak. Ya? Nggak banyak. Jadi itu. Tadi sangat jelas. Jadi tidak hantu. Oke, kita akan masuk ke golongan Arianisme. Ini lebih menarik lagi. Tapi sebelumnya kita tanggapin dulu lah yang dua tadi itu. Ya, yaitu satu ebionisme dan satu dikotisme. Ya, kita tanggapi dulu itu. Sekalipun saya sudah menanggapin dengan menggunakan beberapa ayat Alkitab tadi menjadi mengkanter ajaran itu. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke yang ketiga. Kita diskusi. Waktu kita sampai jam 9 ya. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan. Mudah-mudahan sudah terang benderang begitu ya. 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 Oke. Ya, baik Bapak. Ya, silakan Pak Salmon. Hambanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Ya, ya luar biasa ya untuk eh, materi ini. Memang kalau kita lihat jujur tentang inkarnasi, eh, ini sampai dengan sejauh ini pun ada berbagai opini atau statement yang berkembang terkait dengan kepribadian Yesus itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu itu ada perdebatan dari beberapa ustadz itu tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Lalu itu dipersoalkan, dia lahir, Yesus Kristus lahir dari rahim Maria, kemudian siapa yang jadi bidannya, dan masih banyak lagi begitu. Nah itu ajaran-ajaran yang juga kadang-kadang ini kalau tidak diwaspadai benar, maka ini juga akan mempengaruhi ya iman Kristen begitu dalam keseharian kita. Nah, yang ingin saya mau menekankan di sini tentang kepribadian Yesus Kristus. Salah satunya tentang inkarnasi, di mana Kristus mengosongkan dirinya ini, ada beberapa pandangan juga yang mengatakan bahwa proses inkarnasi Yesus itu ya dianggap hanya sebatas bersifat relatif maksudnya. Bersifat relatif di sini berkenaan dengan sifat-sifat penjelmaan Kristus itu sendiri tentang Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, kemudian Maha Kuasa dan seterusnya. Nah, ada pandangan yang mengatakan bahwa tadi sifat-sifat Kristus, penjelmaan sifat-sifat Kristus itu bersifat sementara atau bersifat relatif. Nah, itu berarti seolah-olah mereka berpendapat bahwa Kristus tidak hadir di mana-mana. Salah satu sifat di Allah yang Maha Tahu. Ya, kemudian kekuasaan juga dibatasi. Nah, pada sisi yang lain juga itu di relatif sifat-sifat kepribadian Kristus itu dalam proses penjelmaan tidak dibatasi, tapi pada sisi yang lain, di sisi yang lain mereka juga mengatakan bahwa sifat-sifat yang berkenaan dengan soal-soal keimanan itu tetap melekat begitu. Nah, ajaran begitu yang sekarang lagi berkembang dan ya bersyukur ini materi dari Bapak Ketua bisa memberikan pencerahan untuk kita dan ini yang perlu kita waspadai begitu.
memang ajaran-ajaran yang seperti ini yang juga kadang-kadang terpolarisasi kemudian itu masuk dalam gereja, ya, dan juga di kalangan para hamba Tuhan dan orang-orang yang inteleknya bagus juga sering mengajarkan ini. Jadi ya saya berterima kasih begitu. Baik, baik Pak. Makasih Itu Pak. saja, Pak. Nanti kita akan masuk ke inkarnasi termasuk konsep kenosis ya. Kenosis itu nanti akan kita memang ada berbagai tafsiran ya tentang Pandangan. kata mengosongkan diri dari kata kenoo atau kenosis itu ya. Nanti Iya. kita masuk ke situ ya Pak nanti ya di inkarnasi ya. Itu jadi tetap kita harus berpegang teguh Yesus itu satu pribadi dua sifat ya. Jadi bukan dua sifat dua pribadi Iya. gitu ya. Nah, ada yang ngajarkan begitu. Jadi satu pribadi dua sifat, sifat ilahi, sifat Ilahi insani. dan insani ya. Nah, sifat ilahi itulah yang tidak terbatas itu. Iya. Ya, itulah yang maha tahu, maha hadir, kekal, ya kan? Nah, maha kuasa dan yang lain sebagainya. Nah, kalau insaninya ini terbatas. Waktu Yesus Iya. ada di dunia ini hanya ada di Israel sana, nggak bisa di negara lain, kan? Gitu ya. Nah, nggak bisa di mana-mana dari Iya, sifat iya. itu, nggak bisa ya. Nah itu. Nah, Iya. tadi makanya bisa mati, ya. Nah, bisa mati Iya. gitu. Jadi bukan jangan makanya sangat Tuhan kami mati. Itu kadang-kala orang bingung itu. Ya, Yesus mati. Iya. Nah, dia bangkit kembali kan. Nah, sama seperti ini. Kadang-kadang saya untuk menjelaskan kepada orang-orang tertentu tentang hal itu. Nah, Tuhannya orang Kristen mati. Nah, masa Tuhan mati? Nah, secara logika manusia memang ya enggak masuk akal Tuhan mati gitu kan. Ya, Tuhan mati. Nah, kalau Tuhan mati itu bukan Tuhan, ya. Tapi Iya. dalam pemahaman mereka ya salah, keliru gitu ya. Nah, pemahaman kita yang mati itu siapa? Sifat insaninya, bukan sifatnya, Iya. manusianya. Sifat insani. Ya kan gitu. Iya. Ya, sama seperti ilustrasi gini. Kita buat Presiden Iya. Soekarno meninggal karena serangan jantung. Misalnya kan? Contoh. Nah, contoh. Yang meninggal itu siapa? Yang mati itu siapa? Presiden Soekarnonya, Soekarnonya. Soekarno itu berarti siapa itu? Manusianya kan? manusianya. Karena yang mati Jabatannya presiden tetap. Ya, presiden jabatan kalau presiden Presidennya itu tetap. mati, maka nggak ada sebagai presiden jabatan Soeharto, nggak ada presiden Megawati, mati. gitu. Presiden nggak bisa mati karena apa? Itu kuasa, itu jabatan, ya kan? Ya. Nah itu Iya. itu pernah mati. Identitas. Ya itu. Jadi Mungkin banyak Pak yang menyamakan bahwa pribadi tadi itu dua pribadi jadinya menganggapnya sebagai Tuhan dan sebagai Iya. manusia gitu, bukan satu pribadi yang mempunyai dua sifat, kan berbeda jauh Iya. gitu. Makanya banyak pengertian yang salah waktu kematian Yesus begitu. ya. Menganggapnya kok Tuhan mati gitu. Padahal kan itu satu pribadi tetapi memiliki dua sifat. Ya, Dua sifat sifat. kealahannya kan tetap tuh gitu. Ya, Iya. Melekat. Tetap melekat. Iya, itu yang yang suka sulit membuat dipahami. keliru Iya. pemahamannya. Oke. Baik, baik. Ya, nanti kita akan belajar Pak di inkarnasi tentang konsep kenosis ya Pak ya. Nah itu Ya, Pak. itu luar biasa kalau kita belajar itu dari ayat Filipi 2 ya, Filipi 2 ayat mulai dari ayat yang ke-6 sampai ke-11 itu ya Pak ya. Oke, kita Iya. lanjutkan dulu ini. Kita punya materi lagi. Golongan yang ketiga itu adalah Arianisme. Ya, paham Arianisme ini masih bertumbuh subur sampai sekarang ini. Ada di lingkungan gereja. Salah satunya itu ES itu, ya. Nah, jadi pada abad Ya. 4 Masehi, Arius dari Alexandria, dia memperjuangkan pendapat bahwa sekalipun Kristus dapat disebut Allah, sebenarnya dia bukan Allah. Dan sama sekali tidak ada kesamaan hakikat dan juga kekekalan. Artinya,
Boleh dia dikatakan Allah, tetapi bukan Allah sejati. Begitu. Nah, Allah tapi bukan Allah sejati. Gitu. Dan dia tidak punya kesamaan 100% dengan Allah. Tidak punya kesamaan. Dan dia bukan kekal. Nah, ini Arianisme. Bapak speakernya dibuka, Bapak. Speakernya dibuka, Bapak. Suara tidak kedengaran. Maaf, sorry. Nah, Ya. ya baik. Jadi golongan Arisme ini mengatakan sebelum waktu ada, Kristus itu telah ada, tapi sebagai ciptaan yang dicipta. Jadi sebelum penciptaan pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, sebelum itu Yesus sudah ada lebih duluan dicipta. Jadi Yesus itu adalah ciptaan. Ini ajaran ini diterima, diyakini, diajarkan oleh saksi Yehova. Masuk juga di lingkungan gereja. Nanti kita dengar tuh rekamannya itu. Siapa? Joshua Tiu. Viral tuh. Mengatakan pada mulanya Allah menciptakan satu pribadi bagi dirinya, yaitu Yesus. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus diciptakan lebih dahulu oleh Allah. Dia merujuk kepada Wahyu 3 ayat 14. Ini mencopot ayat tidak dihubungkan. Wahyu 3:14 itu pasal 1 harusnya dipahami dulu itu. Mulai dari pasal 1 sebelum pasal 3 ayat 14 itu dibaca dulu. Dia adalah Alfa dan Omega, kan gitu. Nah, jadi digunakan kata yang utama seperti Kolose 1 ayat 15 juga digunakan oleh saksi Yehova untuk mengatakan permulaan dari Yesus sebagai yang sulung dari ciptaan, berarti pertama dicipta. Nah, ini satu kekeliruan. Nanti kita pahami kitab Kolose itu sangat mendalam sekali, luar biasa. Tapi kita lihat dulu nih ajarannya nih, ya. Yesus Kristus itu logos dari Allah yang pertama-tama diciptakan dan dia kemudian menjadi pelaksana program Allah dalam penciptaan dunia. Lihat. Di gereja juga ada yang mengatakan begitu. Ya. Nah, ini hati-hati sekali nih. Jadi Yesus itu sebenarnya manusia biasa dihinggapi logos. Ya, dihinggapi logos. Ya. Setelah dihinggapi logos, maka dia berkuasa untuk melakukan apapun. Melaksanakan program Allah. Nah, tapi dia ciptaan tuh. Kalau secara logikanya aja, bagaimana ciptaan mencipta? Karena dikatakan, coba baca Bu, Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Silakan Bu, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Itu siapa maksudnya itu? Yesus. Ya. Segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus. Tanpa Yesus segala sesuatu tidak ada. Ya kan? Itu mengacu pada ini ya Pak. Yesus sebagai Sang Firman itu kan Pak? Ya. Ya, firman yang telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Ya. Ya. Nah itu sudah sangat jelas di situ. Itu sudah sangat jelas. Banyak ayat-ayat yang lain nanti kita bisa melihat itu di Injil Yohanes. Ya, nah di Injil Yohanes. Di dalam dia, di dalam Yesus. Coba baca lagi Kolose 1 ayat 16 tadi. Itu juga Paulus mengatakan apa? Yohanes mengatakan hal yang sama, Paulus mengatakan hal yang sama seperti dikatakan oleh Yohanes. Ayat 16. Kolose 1 ayat 16 Pak. Ya, berarti Bu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, jelas Alkitab mengatakan di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu, diulang 2 kali itu di ayat yang sama. Nah, kan di dalam Yesus. Nah, kalau kata mencipta dalam perjanjian lama itu digunakan kata-kata bara. Apa itu bara? Yang tidak ada menjadi ada. Dan itu kata tunggal. Tunggal artinya itu tidak bisa digunakan kepada jenis yang lain. Itu hanya bisa digunakan kepada Allah untuk melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dari yang nihil, ex nihilio, nihil. Manusia atau ciptaan siapapun tidak mungkin melakukan itu. Bagaimana Yesus sebagai ciptaan bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, begitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Nah, inilah kekeliruan yang terus-menerus sampai saat ini. Ini dari Arianisme ini. Jadi bukan ajaran baru itu, ajarannya sudah lama. Jadi katakan ketika menjelma, logos masuki tubuh manusia serta menggantikan roh manusia. Wow. Jadi Yesus itu tadinya hanya roh manusia, tapi ketika sudah ada dihinggapi oleh logos, ya, dihinggapi logos, jadi roh menggantikan roh manusianya. Jadi logos. Jadi dia dihinggapi. Ya, dihinggapi. Wow, luar biasa. Masuki tubuh Yesus. Maka diajarkanlah sebenarnya Yesus itu bukan logos. Yang logos itu adalah Yahweh. Nah, Yesus itu manusia yang dihinggapi oleh logos. Sama seperti kita bisa juga dihinggapi oleh logos. Nah itu. Wow. Nah kan? Apakah demikian? Tapi tadi kita sudah pahami ya bahwa Yesus itu adalah logos itu sendiri. Ya, bukan dihinggapi tetapi logos menjadi manusia. Itu. Bukan dihinggapi. Yohanes 1:14 baca, Bu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Ya. penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa di 14 dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Itulah yang disebut dengan inkarnasi. Sekalipun tidak ada istilah inkarnasi, itu hanya untuk menolong, untuk memudahkan mengerti. Ya, firman yang telah menjadi manusia, Allah yang telah manusia. Kan sudah dimulai di pasal 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bukan? Nah, lalu dilanjutkan, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, di dalam Yesus. Firman yang ada dalam kekekalan itu menjadi manusia. Inkarnasi, in dan karnea. In masuk, karnea daging, tubuh. Ya, jadi Allah mengambil tubuh manusia. Jadi bukan tubuh manusia mengambil Allah. Gitu ya. Atau Allah, ya, Allah itu apa namanya, karena tidak punya kemampuan maka menjadi ambil tubuh manusia, bukan begitu juga, ya kan? Nah itu ya. Dan semua apa yang dikatakan oleh Yesus itu jauh sebelumnya kan sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Nabi Yesaya ya. Oke, coba kita lihat. Jadi Kristus tidaklah sepenuhnya Allah dan juga tidak sepenuhnya manusia. Artinya Kristus bukan Tuhan sejati, bukan Allah sejati, dia juga bukan manusia sejati. Nah, kalau seperti ini, ngapain kita percaya kepada Yesus? Nah, untuk apa kita percaya kepada Yesus? Kalau dia bukan Allah sejati, kalau dia bukan manusia sejati. Nggak mungkin jadi juru selamat, Tuhan yang Allah yang tidak sejati, nggak mungkin jadi juru selamat. Dan tidak mungkin bisa jadi korban kalau dia bukan sepenuhnya manusia. Yang benar adalah Yesus adalah Allah sejati,
dan dia adalah manusia sejati. Itu. Nah, itu harus kita pahami, kita terima sebagai kebenaran yang hakiki dan kapanpun dimanapun. Ya, ya. Nah, ini memang ada dasar-dasar ayat Alkitab yang mereka gunakan ya. Markus 13 ayat 32. Coba baca. Kita baca dulu. Markus 13 ayat 32. Apa mereka ini jadi dasar mereka? Ya. Oke. Silakan. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Perhatikan, ini seringkali bukan hanya orang agama lain yang membuat ayat ini untuk menyerang ya pribadi Yesus Kristus, tetapi di dalam kekristenan sendiri ya ayat ini digunakan menyerang dalam arti Yesus itu masa tidak tahu kapan kedatangannya diri sendiri, tidak tahu tentang akhir zaman, katanya Tuhan. Ya, benar. Tetapi tentang hari itu tentang hari zaman nih. Saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat pun tidak tahu, ya, anak pun tidak tahu. Yang tahu satu-satunya hanya Bapa. Anak itu siapa? Yesus. Masa tidak tahu tentang akhir zaman, tentang kedatangan yang kedua kali? Kalau dia tidak tahu, ini menunjukkan dia bukan Allah yang maha tahu. Dia tidak punya sifat maha tahu. Ini udah jelas. Itu pandangan orang. Lalu mengapa Yesus sampai mengatakan demikian? Aku tidak tahu, anak pun tidak tahu. Apakah benar-benar tidak tahu? Itu kan? Hanya Ini, Bapa saja. ya? Gimana Pak? Tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Ya, hanya Bapak yang tahu, anak-anak, padahal anak itu kan Tuhan, ya kan? Ya, Masa nggak tahu kan gitu? ya, Ya, masa nggak tahu gitu. Nah ini nih, ini satu ayat yang digunakan untuk menyerang ketika orang Kristen tidak memahami, maka masuk akal juga ya, katanya Yesus Tuhan, dia punya sifat dia ketuhanan, keilahian. ya, Tapi masa tentang kedatangannya sendiri di akhir zaman dia nggak tahu? Ya kan? ya, Nah ini, nah kalau kita baca konteks ini secara keseluruhan, kita lihat dia sedang berbicara kepada siapa, mengapa dia bicara demikian. Ini namanya dia berperan membatasi dirinya sebagai manusia yang telah diutus di tengah-tengah dunia. Ya, dia membatasi dirinya. Kalau dia nggak membatasi dirinya, itu tadi akan terjadi terus penolakan. Dia membatasi dirinya. Bukan berarti dia tidak tahu, bukan pura-pura tidak tahu, bukan berarti dia bohong. Di mana Yesus itu seringkali berperan sebagai manusia. Sering. Ketika dia haus, ketika dia lapar, ketika dia menangis, itu kan manusianya. Masa Allah haus, lapar, menangis, ya kan? Itu keterbatasan. Kan? Nah, kemudian ketika dia ditangkap, diikat, disalibkan, nah itu manusianya. Ya. Nah, ketika dia berteriak di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dalam bahasa apa itu Ibrani ya. Nah, berani. ya. Nah, ketika orang memahami itu, coba itu kan udah jelas, sudah sangat jelas, nggak perlu ditafsir katanya. Dia memanggil Allah. Yesus memanggil Allah pada saat dia kesakitan. Itu sudah jelas membuktikan dia bukan Allah. Masa orang Kristen memanggil dia Allah, sementara Yesus itu dipanggil Allah? Nah, kedua, kalau dia Allah, mengapa melawan semua tentara Romawi yang menyalibkannya? Dia turun dari kayu salib itu, dibinasakan mereka kalau dia Allah. Ini kan tafsiran pemahaman yang seenaknya aja untuk bicara begitu. Ya kan? Menurut dia masuk akal gitu. Ya kan? Ya, memang kalau kita melihat dari sisi kemahakuasaannya, apa sulitnya buat Yesus untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang menyalibkannya dia itu? Tidak sulit, gampang. Coba seandainya Yesus lakukan itu, Pak.
Kira-kira ada Kristen nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada. Ya. Ada, Pak. Ya, berarti itu berlawanan, bertentangan, tidak sesuai dengan nubuatan para nabi, ya kan? Ya. Kemudian perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, ya, akan berubah semuanya sejarah. Dan kita beriman kepada pembohong yang mengatakan dia akan menderita, mati, dan dibangkitkan. Ya? Kalau itu tidak terjadi, berubah. Pengakuan iman Rasul. Iya. Nah itu. Ya kan? Nah di sini. Jadi semua kita harus melihat di mana Yesus, ya. Nah, Ini juga berhubungan dengan jabatan Yesus ya Pak, mungkin ya. Bahwa dia tidak hanya sebagai Tuhan, dia adalah sebagai rasul, dia juga sebagai nabi, dia sebagai imam gitu kan. Tergantung konteks di situnya ya. ya. Tapi bukan jabatan, Bu, ya. Yesus itu bukan nabi, Yesus bukan rasul, tapi fungsi, ya, ya. Jadi tidak. Jadi nanti kita bisa melihat, kalau nabi itu kan menerima firman, menuliskan, lalu memberitakan, mengajarkan. Kalau Yesus itu kan firman itu sendiri. Iya, firman itu sendiri. Ya. Maksudnya yang ini seperti ini rasul ya, mungkin ya, kayak menunjukkan bahwa sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Betul. Itu maksud. Itu betul. Pembatasan, membatasi dirinya. Iya, Ya. dia itu melaksanakan tugas dari Nah, bapaknya begitu. tugas Itu yang dimaksudnya. Ya, betul, Bu. Ya. Oke, Yohanes 5:19, Bu. Coba baca, Bu. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Perhatikan nih. Ini ayat ini, kalau nggak hati-hati ditafsirkan, dipahami, ini bahaya. Ini sering juga digunakan oleh para ustadz untuk menyerang, menggunakan ayat ini. Menunjukkan sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dia sangat berketergantungan kepada Tuhan seperti kita ketergantungan kepada Tuhan. Ini kan jelas. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Jadi Bapa lah yang mengerjakannya. Jadi ketergantungan kepada Bapa. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, ia juga yang dikerjakan anak. Jadi sebagai anak, misalnya kalau dibuat barometernya ini manusia, Pak Salmon punya anak gitu kan. Jadi anak Bapak benar-benar ketergantungan kepada Bapak dalam segala kebutuhannya. Ya kan? Semuanya pokoknya ketergantungan. Ya, kebetulan kepada Bapak. Dia nggak bisa berbuat, anak ini nggak bisa berbuat apa-apa tanpa orang tuanya, tanpa Pak Salmon. Ini kalau barometernya dibuat seperti ini, inilah yang sangat menyesatkan dan keliru itu. Kesesatan. Jangan selalu kita buat barometernya tentang Allah itu manusia, nggak bisa gitu ya. Nah, hati-hati juga kadang-kadang kita menggunakan ilustrasi tentang Tritunggal ya. Misalnya Bapak ini. Bapak, saya kalau di rumah ayah. Kalau saya sudah keluar tempat pekerjaan, saya ayah. Jadi karyawan. Nanti kalau keluar lagi tempat lain dipanggil orang lain om. Tapi saya juga gitu. Ini saya katakan ilustrasi yang sangat menyesatkan. Ya. Mengapa? Demikian. Saya yang disebut sebagai ayah tadi
dan juga ada di tempat pekerjaan sebagai karyawan atau pimpinan perusahaan, lalu keluar saya dipanggil sebagai om dan yang lain sebagainya, saya juga gitu. Tapi saya itu terbatas. Kalau saya sudah ada di rumah, saya nggak ada di sana. Saya tidak ada di tempat pekerjaan. Ketika saya ada di tempat pekerjaan, saya tidak ada di rumah. Iya. Ketika saya keluar dari rumah, keluar dari tempat pekerjaan ke tempat lain, saya tidak ada di tempat yang dua itu. Iya. Berarti manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Batas Ya, dia bisa hadir di di mana mana-mana. saja, kapan saja, dia tidak ada ruang dan waktu menutupi dia. Semua tembus. Batasi ruang dan waktu ya. Iya. Nah, begitu. Ya, Bu ya. Jadi ini ayat-ayat ini, ayat-ayat yang digunakan oleh Arianisme sampai digunakan banyak orang Muslim, digunakan orang Kristen juga, bahaya. Yohanes 14 ayat 28. Silakan, Bu. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, Ya. kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, kalimat ini nih. Bapa lebih besar daripada aku. Yesus saja sudah mengakui, ya, dia bahwa Bapa yang mengutusnya lebih besar daripada Yesus. Namanya kalau diutus dan yang mengutus itu lebih berkuasa daripada yang diutus. Kalau yang diutus itu dia berkuasa atas yang mengutus. Sama seperti misalnya presiden mengutus duta besar ke negara lain. Yang mengutus siapa? Presiden. Berarti presiden lebih berkuasa. Dan dia akan berbicara di negara lain atas nama presiden. Nah, Memiliki kalau otoritas. ini yang kita gunakan untuk memahami konteks ini, sangat keliru, bahkan menyesatkan. Tidak boleh menggunakan ilustrasi itu. Ya, ini bukan berbicara tentang kuasa yang lebih besar, lebih kecil. Bapa lebih besar kuasanya, Yesus kuasanya lebih kecil. Atau kuasa yang dimiliki Yesus bersumber dari Bapa, pemberian dari Bapa, satu perpindahan. Yesus tadinya kosong, tidak punya kuasa. Kosong. Seperti air minum buat gelas ini kosong, lalu ditumpahin jadi ada. Bukan begitu. Iya. Bahkan nanti kita lihat ada ayat lain yang mengatakan kemuliaan Yesus itu sudah ada padanya sebelum dia ada di dunia. Sebelum menjadi manusia, kemuliaan itu sudah ada padanya di dalam kekekalan. Artinya begitu. Nah, jadi lagi-lagi ayat ini, dia pada saat itu memerankan dirinya sebagai manusia, sebagai anak manusia. Dia membatasi dirinya bukan berarti terbatas. Buat apa? Coba gini, kita kan udah tahu siapa presiden kita. Siapa? Joko Widodo. Lalu datang ke rumah kita berkunjung. Perkenalkan, saya presiden. Perlu nggak itu? Perlu nggak dia memperkenalkan diri? Dia mengatakan seperti itu. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena kita udah tahu dia jadi presiden. Iya. Udah nggak tahu. Bapak presiden ya, nggak perlu ditanya lagi kan. Nah, tapi dia akan memperkenalkan dirinya sebagai manusia yang memang juga harus bersama dengan rakyat, gitu kan? Ya, jadi yang kerjanya bukan hanya di kantor, tapi dia juga harus berkunjung, ya, belusukan, nah begitu. Manusianya, kuasanya itu bisa nggak dilihat? Nggak bisa. Presiden itu nggak bisa dilihat. Jadi ketika sudah diproklamasikan, dinyatakan dia presiden, orang semua tahu. Ya, begitu. Yesus sudah dinyatakan, sudah diperkenalkan, tidak perlu mengatakan aku loh Tuhan, sembahlah aku. Nggak perlu dia mengatakan begitu, dia sudah Tuhan. Ya. 1 Korintus 15:28, Bu. Dan Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak
akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua Semuanya. di dalam semua. Ya, yang saya tebalin itu kata maka ia sendiri, Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawahnya Allah. Ya. Wow, betapa rendahnya Yesus itu. Ketaatan itu. Ini bicara tentang ketaatannya sebagai manusia yang harus mati. Ya kan? Ya. Nah, dia harus taat. Demi siapa? Demi umat manusia yang Manusia. dipilih untuk diselamatkan. Maka dia harus taat sampai mati. Jadi ini bukan Ketaatan yang jadi ini bukan keterbatasan semua, bukan ya. Nah, jadi kita melihat akhirnya dengan apa bahwa jadi golongan Arianisme ini teori yang berpendapat bahwa sifat ilahi Yesus Kristus itu tidak sempurna dengan ayat-ayat tadi itu. Ya, ayat-ayat yang tadi sudah dibaca tadi itu. Kemudian Yesus hanya sebagai manusia biasa yang dipertuhankan, yang dihinggapi logos hingga pada waktu pembaptisan, dan dia manusia biasa sampai kepada tahap pembaptisan dia manusia biasa. Dan sesudah itu berada padanya sifat ilahi setelah selesai disalibkan. Dia punya kuasa ilahi setelah selesai disalibkan, dia bangkit. Jadi menjelang penyaliban jiwa ilahi meninggalkan Yesus. Pada saat masuk ke dalam satu peristiwa salib. Nah, kuasa ilahi itu meninggalkan Yesus. Jadi dia hanya manusia saja. Hanya manusia saja, manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Pada saat disalib itu. Kan? Nah, jadi sederhananya tadi yang saya sudah sampaikan di awal, kapan dia menjadi Tuhan? Dia menjadi Tuhan itu setelah dibaptis sampai kepada salib. Setelah dia disalib bangkit, baru dia misalnya kembali lagi jadi ilahi. Gitu. Jadi keluar masuk begitu. Ya, keilahiannya. Tadi udah dihinggapi pada saat baptisan. Karena dia mati, keluar dari dia. Lalu nanti setelah dia bangkit, masuk lagi ke tubuhnya, ke ilahi itu. Ini mempermainkan Tuhan, ini sama-sama penghinaan kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, makanya Konsili Nisea tahun 325, yaitu sidang di para teolog dan bapak-bapak gereja, menolak ajaran Arianisme. Menganggap bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat. Iya. Ya, saya tambahkan begini. Ada orang yang mengatakan sekarang ini sebenarnya bapak-bapak gereja itulah yang membuat Yesus itu Tuhan. Salah, keliru mereka. Bagaimana kok manusia bisa membuat orang jadi Tuhan, Yesus jadi Tuhan? Tidak. Mereka hanya merumuskan kebenaran yang mereka sudah pahami karena banyak ajaran sesat. Salah satunya adalah ajarannya si Arianisme ini. Merumuskan supaya jangan membingungkan orang Kristen pada saat itu, supaya jangan menggoyangkan iman mereka, supaya mereka jangan tinggalkan Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat itu. Maka dirumuskanlah, diproklamasikanlah ya oleh bapak-bapak gereja. Jadi bukan bapak-bapak gereja itu yang mendirikan atau membuat Yesus sebagai Tuhan, tidak. Sebaliknya menyatakan bahwa Yesus Kristus diperanakan, bukan diciptakan. Tolak itu Arianisme. Ya, bahwa Yesus Kristus itu sehakikat dengan Sang Bapa, sehakikat dengan Bapa, bahkan setara dengan Bapa. Nanti kita akan pahami hal itu, Bapak Ibu, di ayat-ayat yang lain. Nah itu. Jadi ada 3 golongan dulu yang kita pelajari. Ya, nah ini. Jadi Arianisme itu, pemahaman Arianisme itu sampai sekarang ini masih laku dijual, ya, masih laku diajarkan oleh orang. Luar biasa, hati-hati. Ya, kadang-kala orang mempercayai ajarannya itu bukan karena mengerti, memahami tentang Kristus, tapi karena dilihat pengikutnya banyak, ada puluhan ribu, gerejanya besar, ada di mana-mana,
super mega gerejanya, bukan hanya di Indonesia tapi juga dari luar negeri. Saya untuk menjawab seperti itu sederhana aja. Setan juga punya, bahkan lebih dari situ, ya kan? Ya coba lihat tuh pengikut-pengikut gereja setan itu. Mereka punya tempat megah nggak di Amerika sana? Megah banget tuh. Sangat megah, dan mereka punya cabang di mana-mana. Bukan hanya puluhan ribu, jutaan orang. Nah, jadi jangan dibuat itu menjadi tolak ukur dari ajaran kebenaran. Nah, kalau misalnya kita yang menggembalakan ini, jemaat kita sedikit, itu membuktikan ajaran yang nggak benar. Kan gitu. Itu bukan menjadi tolak ukur tentang kebenaran. Ya, memang pelayanan itu pasti menghasilkan buah, betul. Tapi buah itu bukan menjadi ukuran tentang ajaran kebenaran. Ya, yaitu banyaknya pengikutnya gitu. Tidak demikian, setan itu pengikutnya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Rumahnya tinggalnya megah. Ada itu. Yang meresponi saya punya YouTube itu. Yuk, Bapak sudah buat apa? Gitu, banding-bandingkan saya dengan orang itu. Nah, hanya jawab, bersyukurlah kalau memang akhirnya banyak pengikutnya, tapi saya bilang, maaf, pengikut setan pun banyak, mungkin lebih banyak. Ya gitu. Kalau itu puluhan ribu, nah kalau setan itu ya bukan puluhan ribu, jutaan. Ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Bahkan tempat gerejanya pun megah sekali. Kita ini hanya di satu ruko. Ya kan? Tapi mereka di tempat yang sangat megah seperti Saksi Hopa itu kan. Tempatnya sangat besar sekali. Ya, mana-mana gitu ya. Jadi jangan ukuran itu Bapak Ibu. Ya, untuk kita menerima itu sebagai kebenaran begitu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah tinggal berapa ini? Ya, udah pas sebenarnya jam 9 ya. Kita tadi mulai jam 7, jam setengah 7 ya. Jadi 2,5 jam. Tapi kalau misalnya ada hal yang mau kita diskusikan dalam penutup ini, boleh. Sudah mulai dikerjakan Bapak Ibu tugasnya ya.